Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan kesehatan dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin belajar mengerti firman-Mu, dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membahas tentang otakku tak mampu mengerti, tapi hatiku bisa memberi arti. Saudara, berita tentang Abraham dan Sarah mendapat janji untuk mempunyai anak justru pada saat Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, yaitu Kejadian 18 ayat 11. Rasanya tidak masuk akal untuk dimengerti dan bisa diterima secara manusiawi, bukan? Tapi kenyataannya Sarah akhirnya betul-betul melahirkan anaknya, yaitu Ishak. Justru pada saat Abraham berusia 100 tahun, Kejadian 21 ayat 5. Timbullah pertanyaan, mengapa Tuhan baru menggenapi janjinya dengan lahirnya Ishak pada waktu Abraham dan Sarah sudah lanjut usia? Pertama, supaya Abraham dan Sarah menaruh rasa hormat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kuasa Allah itu sungguh terbukti dan bisa dirasakan justru pada saat Abraham dan Sarah sudah tidak punya harapan lagi secara manusiawi untuk bisa mengandung dan melahirkan anak. Dengan demikian, mereka bertambah percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menentukan masa depan seseorang dan juga masa depan keselamatan dunia melalui penggenapan janjinya, yaitu keturunan Abraham. Kedua, Allah yang telah berfirman dan berjanji, Dialah Allah yang selalu mengingat dan menepati akan janjinya. Dengan demikian, Abraham dan Sarah makin percaya karena yang membuat janji itu adalah Allah sendiri. Maka sekalipun Abraham dan Sarah tak bisa mengerti secara otak dan menangkap isi janji yang terlihat tak masuk akal itu, tapi janji itu pasti terwujud pada akhirnya. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 12 berkata, karena iman ia, yaitu Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ketiga, Allah justru bekerja menyiapkan janji keselamatannya bagi dunia dengan caranya yang melampaui kemampuan akal manusia, yang membuat hati setiap manusia diisi dengan hormat dan takut akan Allah. Hati manusia akan terasa tenang oleh adanya janji keselamatan itu. Allah lah yang terus membentuk umat pilihan dan tebusannya. Begitu banyaknya bagai bintang di langit dan pasir di laut. Walaupun melewati situasi yang genting, karena Abraham dan Sarah secara manusiawi tak mungkin mengandung dan melahirkan anak, itu sebabnya Ibrani 11 ayat 12 berkata, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk
terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Semua ini terjadi karena Allah ingin agar semua orang menerima keselamatannya dengan datang dan percaya serta menyembahnya. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa di dalam hidup ini banyak hal yang bisa terjadi dengan cara yang mengagumkan dan mencengangkan. Tapi sayang, seringkali hal-hal seperti itu tidak bisa terwujud karena ditolak oleh akal manusia yang berkata bahwa hal itu mustahil. Tidaklah heran bila tanpa sadar sebenarnya manusialah yang membatasi kekuasaan Allah bekerja dengan bebas. Manusialah yang tidak memberi ruang kepada Allah untuk mengerjakan janji-janjinya bagi kesejahteraan manusia sendiri. Kita diingatkan bahwa iman adalah kemauan dan kemampuan untuk terus berpegang dengan teguh kepada anugerah dan janji Allah. Sehingga apa yang secara akal manusia adalah mustahil, tetapi semua itu menjadi mungkin dan bisa terwujud secara ilahi. Bagi Allah dan bersama dengan Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar untuk tidak tergesa-gesa berkata bahwa hal itu mustahil. Belajarlah dalam hidup ini memberi ruang bagi Allah untuk bekerja sebebas-bebasnya, sekalipun secara akal hal itu mustahil. Nanti Anda akan heran melihatnya. Amin.